Kelompok 5 ingin mempraktekkan cara pengisian SPT 1770S orang pribadi dengan pemotong lebih dari 1. Perkenalkan, nama saya Nur Inaya dengan NIM 632302818. Partner saya Devina Aulia Ramadhani dengan NIM 632301117. Saya Dita Anggreni dengan NIM 632300166. Dengan saya Nela Rasita dengan NIM 632304000. Dan saya Novian Haliza dengan NIM 632300596. Pada lampiran PHMT, ketika suami istri NPWP-nya terpisah, maka harus mengisi formulir PHMT. Sedangkan data yang kita punya, pajaknya dijadikan satu dengan menggunakan NPWP suami, maka formulir dikosongkan. Lampiran 2, SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi berisi A. Penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. B. Harta pada akhir tahun. C. Kewajiban atau utang pada akhir tahun. D. Daftar susunan anggota keluarga. Pada pojok kanan diisi dengan tahun pajak. Tahun pajak data kita adalah tahun 2023. NPWP dan nama wajib pajak. NPWP dan nama wajib pajak diisi dengan nomor NPWP wajib pajak yang bersangkutan dan nama wajib pajak yang bersangkutan. Bagian A, penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Sumber atau jenis penghasilan 1. Bunga deposito, tabungan, diskon SBI, surat berharga. Dengan dasar pengenaan pajak 1.126.755 perak. Dengan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 20%, maka PPh terhutang sebesar 225.351 perak. 2. Bunga atau diskonto obligasi dengan dasar pengenaan 232.622.231 perak. Dengan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, maka PPh terhutang sebesar 23.262.223 perak. 3. Penjualan saham di bursa efek. Dasar pengenaan pajak sebesar 507.045.000 dengan PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1, maka PPh terhutang sebesar 507.45 perak. 4. Hadiah undian. 5. Pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayarkan sekaligus. 6. Honorarium atas beban APBN APBD. 7. Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Tidak memiliki dasar pengenaan pajak, maka tidak memiliki juga PPh terhutang. 8. Sewa atas tanah dan atau bangunan. Dasar pengenaan pajak sebesar 324 juta. Dengan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 10%, maka PPh terhutang sebesar 32.400. 9. Bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah. 10. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi. 11. Penghasilan dari transaksi derivatif tidak memiliki dasar pengenaan pajak, maka tidak memiliki PPh terhutang. 12. Dividen. Dengan dasar pengenaan pajak 21.411.257 perak, tidak ada PPh terhutang dikarenakan PPh final sudah dipotong oleh pemberi dividen. 13. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja. 14. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final tidak memiliki dasar pengenaan pajak, maka tidak memiliki juga PPh terhutang. Maka jumlah PPh terhutang sebesar 56.394.619 perak. Pada bagian B ini yaitu harta pada akhir tahun. Yang pertama itu pada BP ini memiliki beberapa harta. Yang pertama itu ada harta tabungan dengan kode 012 dengan tahun perolehan 2023 dengan jumlah 9.754.000 dan disimpan di bank CIMB. Dan yang kedua itu juga ada tabungan dengan kode 012 tahun perolehan tahun 2017 dengan jumlah 18.213.000 dan disimpan di OCBC Europe. Dan yang ketiga juga ada harta tabungan dengan kode 012 dengan tahun perolehan 2017 dengan jumlah harga perolehannya 17.015.000 dan disimpan di OCBC Europe. Dan yang keempat ada harta tabungan juga dengan kode 012 dan diperoleh pada tahun 2017 dengan jumlah harga perolehan 34.482.000 dan disimpan di bank CIMB. Dan yang kelima ini ada harta tabungan dengan kode 012 diperoleh pada tahun 2017 dengan jumlah harga perolehan 18.652.000 dan disimpan di bank OCBC Europe.
dengan total harta pada akhir tahun pada WP tersebut yaitu 16.347.607.926 perak. Bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Dikarenakan WP kita tidak memiliki kewajiban atau utang pada akhir tahun, maka bagian C tidak perlu diisi. Pada bagian D ini yaitu data susunan anggota keluarga. Pada data yang kita punya, si WP ini memiliki anggota keluarga yaitu istrinya dengan pekerjaan ibu rumah tangga. Pada lampiran 1, tahap pertama yaitu masukkan NPWP dan nama wajib pajak. Pada bagian A, penghasilan neto dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final, yaitu bunga, terdapat 0, royalti, 0, sewa, 0, penghargaan dan hadiah, 0, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, 0, dan penghasilan lainnya, 96.678.769 perak. Dan di jumlah hasilnya 96.678.769 perak. Bagian B, penghasilannya tidak termasuk objek pajak, bantuan atau sumbangan atau hibah, tidak ada. Warisan, tidak ada. Bagian laba anggota perseroan, tidak ada. Klaim asuransi, tidak ada. Beasiswa, tidak ada. Penghasilan lainnya tidak termasuk objek pajak, tidak ada. Dan jumlahnya tidak ada. Bagian C, daftar pemotong atau pemungut oleh PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Pada bagian nama pemotong atau pemungut pajak diambil dari formulir bukti potong. Di data kita terdapat 3 pemotong. Bagian NPWP pemotong atau pemungut pajak sesuaikan dengan bukti potong. Di bagian bukti pemotong atau pemungut, nomor dan tanggal sesuaikan dengan bukti potong. Jenis pajak PPh pasal, kita menggunakan pasal 21. Jumlah PPh yang diambil atau dipungut juga sesuaikan dengan bukti potong. Pada jumlah bagian C adalah sebesar 27.128.875 perak. Dan yang terakhir itu adalah formulir induk. Pada kolom pojok kanan atas ini diisi oleh tahun pajak, yaitu kita memakai tahun pajak 2023. Pada kolom identitas, yaitu ada NPWP, nama wajib pajak, pekerjaan, nomor telepon, status kewajiban perpajakan, dan juga NPWP istri atau suami diisi oleh si wajib pajaknya. Dan kolom berikutnya pada A, penghasilan neto. Yang nomor 1 yaitu ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nilai nominalnya itu berasal dari bukti potong. Berasal dari bukti potong pada penghitungan PPh pasal 21 di nomor 12 dengan sejumlah 277.750.000. Selanjutnya di nomor 2 ini penghasilan neto dalam negeri lainnya. Itu juga berasal dari lampiran 1 jumlah bagian A. Senilai 96.678.769. Dan pada nomor 3 ini ada penghasilan neto luar negeri. Itu di kita nggak ada, yaitu bisa diketik kosong jika tidak ada. Pada nomor 4 ada jumlah penghasilan neto, yaitu nominalnya berasal dari perhitungan 1, nomor 2, nomor 3 itu dijumlah, dan senilai 374.428.769. Nomor 5 ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, itu kita tidak ada, makanya jadi 0. Dan pada nomor 6 ada jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, itu berasal dari 4 dikurang nomor 5 dengan nominal 374.428.769. Berikutnya pada yang B itu ada penghasilan kena pajak atau PKP. Pada nomor 7 ada penghasilan tidak kena pajaknya, K-nya itu diisi kosong. Status kawin, tidak punya anak. PKP ini berasal dari nominal wajib pajak ditambah dengan status kawin, yaitu 54 juta ditambah dengan 4.500.000, jadinya nominal 58.500.000. Dan yang pada nomor 8 ini penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini berasal dari nomor 6 dikurangi dengan nomor 7, yaitu 374.428.769 dikurangi dengan 58.500.000 dengan total 315.928 juta. Oke, selanjutnya pada angka 9 yaitu PPh terhutang. Tarif
dari pasal 17 Undang-Undang PPH dikali angka 8. Nah, pada isian ini diisi dengan hasil penerapan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH atas penghasilan kena pajak yang tercantum pada huruf B angka 8. Tarif PPH adalah sebagai berikut. Kemudian, cara perhitungannya yaitu PKP dari WP ini adalah sebesar 315.928.000, yaitu angka 8 tersebut. Kemudian, pada perhitungannya terdapat 3 lapis. Lapisan pertama yaitu 60 juta dikali 5% dengan hasil 3 juta. Kemudian lapisan kedua 190 juta dikali 15%, hasilnya 28.500.000. Kemudian lapisan ketiga 65 juta 928.000 dikali 25%, hasilnya 16.482.000. Kemudian total PPH terhutangnya adalah 47.982.000. Kemudian pada angka 10 yaitu pengambilan atau pengurangan PPH pasal 24 yang telah dikreditkan. Di sini 0. Kemudian pada angka 11 jumlah PPH terhutang yaitu penjumlahan dari angka 9 dijumlah dengan angka 10. Karena pada angka 10 nominalnya 0 maka jumlahnya tetap 47.982.000. Kemudian pada huruf D yaitu kredit pajak, pada angka 12 yaitu PPH yang dipotong atau dipungut pihak lain, diisi dari formulir 1770S lampiran 1 jumlah pada bagian C kolom 7. Letaknya ada di sini. Nah, di sini yaitu Rp27.128.875. Kemudian dipindah ke sini. Selanjutnya pada angka 13 yaitu berikan tanda silang pada poin A atau B. Kemudian untuk nominalnya yaitu pengurangan dari angka 11 dengan angka 12. Kemudian pada angka 16 pada bagian ini hitung PPH yang harus dibayar sendiri pada nomor 13 dikurangi jumlah kredit pajak pada nomor 15. Dari pengurangan nomor 13 dengan nomor 15 dari ini dikurangi ini. Dan hasilnya Rp20.853.125. Kemudian pada angka 17 yaitu permohonan PPH lebih bayar pada 16B. Karena pada kolom sebelumnya menunjukkan PPH kurang bayar, maka bagian ini tidak perlu diisi atau dicentang. Selanjutnya pada angka 18 yaitu angsuran PPH pasal 25 tahun pajak berikutnya. Jika ada perhitungan angsuran PPH pasal 25 untuk tahun berikutnya, maka kolom ini diisi berdasarkan data yang kami punya, hasil kolomnya 0. Kemudian pada bagian pernyataan, pada bagian ini diisi sesuai identitas WP. Ya, kemudian tanggalnya disesuaikan. Selanjutnya nama lengkap dari WP, bagian tanda tangan, pastikan wajib pajak atau kuasa menandatangani formulir ini. Cukup sekian tata cara pengisian SPT 1770S dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.